Sahabat Family Insight, selamat Paskah. Ada satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan kita pada hari Paskah tahun 2021 ini. Izinkan saya untuk menanyakan kepada Anda, dosa apa yang akhir-akhir ini Tuhan telah kalahkan dalam hidup Anda? Dan pertanyaan ini saya dasarkan dari firman Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Nah, saudara-saudara, apa tanda yang sejati bahwa Kristus betul-betul sudah mati dan bangkit? Banyak orang mungkin meragukan bahwa peristiwa sejarah ini adalah sebuah kebenaran. Tapi bagi kita yang adalah memiliki iman Kristen, kita percaya penuh Kristus betul, dia sudah mati dan bangkit daripada kematian. Tetapi, apakah itu hanya sebuah slogan yang terus kita ulang setiap Jumat Agung dan setiap Paskah? Dan adakah betul-betul kita membuat satu self-reflection, khususnya di hari Paskah ini, tentang kebenaran tersebut? Nah, pertanyaan ini kemudian saya coba WhatsApp ya, tadi pagi kepada beberapa kawan. Dan saya ingin membacakan bagi kita semua akan jawaban-jawabannya ya. Met Paskah kok. Oke, pertanyaan simpel di pagi Paskah, dosa apa yang akhir-akhir ini Tuhan kalahkan dalam hidup? Nah, ini namanya saya tutup ya, karena ini sifatnya personal, oke? Lalu dia menjawab, banyak nggak bisa disebutkan, satu aja. Lalu dia jawab, lupa, ya, lupa. Nah, kemudian jawaban berikutnya adalah, ya saya share lagi ke beberapa kawan, dan dia menjawab, rasanya dosa nggak mau kalah, selalu menggoda dan mencobai manusia dengan hal-hal yang lebih menarik. Dan kemudian ada lagi respon yang dia menyatakan bahwa, waduh, pendeta aja cerai, ya. Di mana letak betul bahwa Yesus itu sudah mati dan bangkit? Begitu banyak dosa di sekitar kita. Yang lain, ada yang menyapa saya, selamat hari Paskah Pak Kuiva sekeluarga, biarlah sukacita dan damai sejahtera senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Saya langsung jawab, Met Paskah. Pertanyaan yang simpel di pagi Paskah, dosa apa yang akhir-akhir ini Tuhan kalahkan dalam hidupmu? Apa jawabannya? Waduh, berat. Waduh, berat. Dan tidak ada lagi jawaban ya. Nah, ada satu jawaban yang akhirnya saya punya interaksi yang cukup panjang seperti ini. Pertanyaannya sama, dan kemudian dia menyapa dengan pagi Fafa, begitu ya. Nah, dia katakan simple, tapi kok sulit juga ya menjawabnya. Dosa untuk pengendalian diri. Kembali Tuhan ingatkan untuk doa, penyerahan, dan itu terasa sekali pertolongannya. Boleh jabarkan lagi? Terasa pertolongannya seperti apa? Belajar untuk meresponi setiap situasi dan masalah yang terjadi di sekitar kita dengan hati yang tenang. Lalu dia berkata, asik lagi kalau ketemuan nih sesi tatap muka. Ya, kita pernah beberapa kali ketemu dan ngobrol ya. Nah, saya lanjutkan pertanyaannya supaya lebih spesifik dan lebih detail. Misalnya, kejadian terakhir seperti apa? Masalah pekerjaan yang tidak dikomunikasikan dengan saya dan membuat saya harus menyiapkan dan mengatur beberapa hal untuk tetap memberikan support atas keputusannya. Ini membuat kenyamanan saya terusik dan saya bisa ngomel panjang lebar, begitu katanya. Saya kasih satu respon, thanks. Nah, lalu apa langkah-langkahnya supaya menang selamanya? Langkah 1, 2, 3. Saya berharap teman saya ini mau menjawabnya. Saya lihat dia ngetik lama sekali, typing, begitu ya. Dan ternyata dia kemudian menjawab. Dia berkata, langkah 1, berdoa mengakui perasaan saya pada Tuhan. Dan mohon Tuhan menolong saya. Juga menolong suami untuk bisa bersikap terbuka. Merespon dan bersikap tenang. Tetap berusaha melakukan yang terbaik. Walau masih aja kadang mangkel ada nih. Sampai ada stiker tutup muka. Ya. Nah, saya sering diingatkan Efesus 2 ayat 10 dalam hal ini. Kalau waktu tepat, saya pasti sampaikan ke suami tentang kondisi saya ini. Dan kemarin saya dengerin live Fafa yang tentang Jokowi. Videonya Anda bisa cek di sini ya.
Dapat kata-kata baru buat menguatkan. My husband, my best friend. Dan saya perkatakan itu ke suami saya. Dia ikut dengerin juga, dia bisa jawab, my wife, my best friend. Nah, ini kegiatan di hari Paskah pagi-pagi ya. Dan saya mendapatkan cukup banyak respon, tidak semuanya pasti saya baca. Dan hal ini tentu membawa saya kepada satu pergumulan rohani, di mana saya sedang mencoba ingin menemukan genuine spirituality. Ya, saya sudah sekitar 30 tahun ikut Tuhan Yesus. Dan mengenal Tuhan Yesus bisa kita masuk ke dalam religiositas, yaitu kebiasaan ibadah, pelayanan, aktivitas. Atau kita juga bisa masuk bergumul, bertemu dengan spiritualitas yang sejati. Nah, apa sih spiritualitas yang sejati? Satu pergumulan saya di kelas Stronger Merit adalah di mana saya mencoba mengajarkan misalnya para pasutri ya, pasangan suami istri untuk membaca kitab suci. Nah, ada pasutri yang berkata kepada saya, wah kami sudah baca setiap hari itu 1 hari 5 pasal daripada kitab suci. Wah, saya pastinya kaget sekali ya. Ada respon seperti ini. Berarti 1 tahun itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu habis selesai. Nah, tetapi dari kegiatan seperti ini, disiplin seperti ini, apa sih yang muncul? Spiritualitas seperti apa yang terjadi? Cek punya cek, mendalami. Ya, di kelas Stronger Merit itu ada visit and pray, sehingga kita kemudian bisa saling bertemu tatap muka secara personal, pakai Zoom pastinya. Dan saya menemukan bagaimana di tengah disiplin rohani yang dilakukan, banyak sekali juga kekecewaan dalam relasi suami istri yang terjadi. Di dalam tata ibadah yang dikerjakan setiap hari, tidak bertemu dengan noumenon, tidak bertemu dengan kesejatian. Artinya apa? Dosa itu masih merajalela. Sehingga menuju hari Jumat Agung kemarin dan hari ini adalah hari Paskah, saya terus bergumul. Jikalau betul Kristus sudah mati dan bangkit bagi saya. Dan firman Tuhan berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jikalau Kristus betul bangkit hari ini, adakah saya telah menyatakan suatu iman, suatu pengalaman bersama dia bahwa saya telah menang atas dosa-dosa saya? Tadi pagi kami ada family altar dan kemudian kami saling sharing satu dengan yang lain ya. Apa sih dosa yang betul Tuhan Yesus sudah kalahkan? Dan kemudian saya juga adakan sharing tentang diri saya sendiri. Bagaimana ada satu dosa yang kemudian Tuhan betul-betul kalahkan dalam satu pergumulan di mana saya mengalami kemarahan atas sesuatu. Ya, atas sesuatu hal saya berespon itu adalah kemarahan. Tapi kemudian saya tanyakan di hadapan Tuhan, apakah kemarahan ini benar? Sesuatu yang Tuhan inginkan atau ini sesuatu yang buruk sebenarnya? Memang saya menegur sesuatu dan waktu menegur ada kemarahan. Tetapi apakah Tuhan menginginkan saya melakukan hal tersebut? Atau saya harus hentikan dan mencari cara lain yang lebih baik? Nah, di dalam pergumulan seperti ini, pagi-pagi subuh saya berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, jikalau Tuhan tidak suka akan dosa ini, mohon kiranya Tuhan angkat untuk selamanya. Nanti kalau saya bertemu konteks yang persis seperti ini, kiranya saya tidak akan marah lagi. Dengan pertolongan Tuhan, saya bow down di hadapan Tuhan. Ada satu hal yang kita harus lakukan, yaitu apa? Kita harus menghancurkan dosa-dosa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian apa yang terjadi? Nah, kemarin itu ketemu konteksnya mirip lagi. Ya, waduh, saya lihat, waduh ini sudah bisa menstimulan nih. Ya, artinya kalau saya masih dengan manusia saya yang lama, kemungkinan besar saya bisa jatuh lagi. Tapi kemudian saya terus mencoba peka, sambil terus berseru-seru, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Luar biasa. Pengujiannya itu kira-kira 1 jam, ya. Dan kemudian setelah lewat, saya boleh berkata, haleluya, saya menang.
istri saya ada di sebelah saya, dia tahu apa yang sedang saya alami. Satu kali saya berusaha, dan kemudian saya membuktikan saya bisa menang. Nah, saudara-saudara, konteks ini mungkin nanti akan hadir lagi. Akan hadir lagi, saya meyakini. Tetapi, jikalau kemarin saya merasa saya masih ada sedikit seperti terguncang dalam emosi saya. Karena betul yang saya pikir akan terjadi seperti itu, betul-betul terjadi. Biasanya saya marah. Kemarin saya sudah menang. Hampir tidak. Ya. Tetapi ke depan bagaimana? Adakah saya berkata bahwa jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Apakah saya masih terus hidup dalam dosa saya? Padahal Kristus sudah menang. Nah, jikalau Tuhan Yesus menang, adakah saya kemudian hari ini bisa membuktikan satu dosa yang saya gumulkan di hadapan Tuhan betul-betul itu lenyap untuk selamanya, menjadi sejarah. Saat saya nanti melihat ke belakang, saya tahu saya dulu pernah melakukan dosa tersebut, tapi hari ini tidak. Kenapa? Karena Kristus itu betul dia hidup. Dia bukan hanya slogan daripada umat Kristen, bukan hanya hari raya keagamaan, merupakan hari raya salah satu dari berbagai agama di muka bumi ini. Tetapi Kristus yang mati dan bangkit, dia berbuat sesuatu. Dia mati di atas kayu salib dan kematian itu sangat menyakitkan. Apakah kematiannya hanya untuk membuat kita hidup lancar? Apakah kematiannya hanya untuk membuat kita hidup berkelimpahan di dalam pengamatan kita tentang persaingan dunia akan materi dan perekonomian? Apakah kematiannya hanya untuk membuat saya hidup, tenang, tidak ada masalah? Jikalau hanya di wilayah tersebut, saya melihat banyak pemimpin agama yang lain menawarkan hal yang sama. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Tapi ada satu yang Tuhan perbuat di atas kayu salib, yaitu, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jikalau betul Kristus sudah hadir dalam hidup kita, inilah genuine spirituality, maka ada kemenangan atas dosa. Dan kita bisa sebutkan, karena ini pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kiranya pertanyaan ini Anda bisa coba sharingkan juga kepada orang terdekat. Jika Anda seorang suami, coba share kepada istri. Jikalau Anda istri, sharekan kepada suami. Jikalau Anda adalah orang tua, sudah punya beberapa anak, coba sharekan pertanyaan seperti ini. Sebuah pertanyaan, dosa apa yang akhir-akhir ini Tuhan kalahkan dalam hidup kamu? Dan apakah betul Anda sudah mengalami kemenangan tersebut? Sekali lagi, selamat Paskah. Saya Pendeta Cangkuifa. Tuhan memberkati akan self-reflection kita. Amin.